Selamat sore anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak yang ada di rumah? Ibu percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Tuhan selalu ada peliharakan dan menjaga melindungi. Dan saat ini kita akan beribadah menyembah muliakan nama Tuhan, ya. Semuanya duduk yang manis di rumah masing-masing. Kita akan menyembah muliakan nama Tuhan. Tidak ada yang jalan-jalan ya. Oke, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan menaikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan anak-anak yang ada di rumah saya silahkan untuk berdiri. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan buat kami untuk datang di hari Tuhan pada sore hari ini menyembah memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal hingga berakhirnya, biarlah jadi dengan nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak tetap berdiri ya, kita tetap memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Tuhan cinta semua anak. Tuhan akan selalu menyayangi anak-anak sekolah minggu. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saat ini kita akan mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta sekalian alam.
Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabis Mawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Anak-anakku yang ada di rumah, saat ini kita akan membawa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita akan mensyukuri atas kebaikan Tuhan dan kita akan mendoakan teman-teman kita yang sakit dan juga ada beberapa orang tua teman kita yang sakit, dan juga kita berdoa pribadi kita masing-masing yang sudah sekolah dan juga yang belum sekolah, ya. Kita juga berdoakan orang tua kita dalam pekerjaan mereka. Kita menaikkan pujian yang mengatakan bahwa Tuhan tak pernah janji. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tangan Tuhan selalu menuntun kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Tuhan, kami bersyukur bersama dengan teman-teman kami yang pada minggu yang lalu Tuhan pertambahkan usianya setahun. Terima kasih ya Tuhan untuk usia yang Tuhan pertambahkan buat teman-teman kami yang berulang tahun. Biarlah Tuhan memberkati dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya juga ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan saat ini buat teman-teman kami yang sakit, yang bergumul dengan penyakit mereka. Ada teman kami Altan, dan juga Arven. Kiranya Tuhan menjamah teman kami ini ya Tuhan. Engkau kuatkan dalam menghadapi penyakit yang dialami saat ini. Biarlah teman kami ini tetap bersuka cita dalam menghadapi pergumulan penyakit ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjamah, menyembuhkan teman kami yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua teman kami yang sakit. Ada mamanya Kinanti, juga omanya El, dan mungkin ada lagi orang tua teman kami yang sakit, kami tidak sebut nama mereka. Tapi kami percaya bahwa Tuhan mengenal mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menjamah, memulihkan. Berdoa juga untuk ibu guru kami, Ibu Guru Herlina yang juga sakit, biar Tuhan juga jamah pulihkan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, buat kami anak-anak sekolah minggu yang sudah sekolah, biarlah Tuhan selalu ada bersama dengan kami.
Tuhan kiranya menolong kami dalam pendidikan kami, walaupun saat ini kami masih belajar lewat daring di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Kami berdoa buat teman-teman kami yang masih kecil, yang belum sekolah, biarlah Tuhan juga selalu ada bersama dengan mereka. Tuhan, kami berdoa buat kedua gembala kami di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Eligius, berikan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu dalam pelayanan di tempat ini. Berkati istri dan anak-anak mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba Bapak Pendeta Petrus. Tuhan kiranya juga berikan kesehatan, kekuatan kepada Bapak Pendeta Petrus. Tuhan, dalam pelayanan di tempat ini bersama dengan istri dan juga anak-anak dalam pendidikan, Tuhan kiranya memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Budi dalam pergumulan penyakit, kiranya Tuhan juga menjamah menyembuhkan pada hamba-Mu sehingga hamba-Mu boleh kembali untuk melayani Tuhan di mana Tuhan tempatkan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau kiranya memberkati kami, mengurapi kami. Berkati ibu guru yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Haleluya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Silva. Tapi sebelumnya mari kita naikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada sore hari ini untuk segala anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu kami alami, rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan ini kami boleh bersama-sama anak-anak sekolah minggu memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami telah memuji-muji nama Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan dari cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami, berkati ibu guru kami yang akan menceritakan firman-Mu. Firman-Mu itu akan menjadi suluh dan pedoman di dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk kembali anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak kekasih dalam Tuhan, pada sore hari ini kita mau bersama-sama membaca dan menceritakan, mendengarkan cerita dari kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, anak-anak siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan yang Ibu Guru telah pilih dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Anak-anak yang bisa membaca silahkan membaca, dan dengar yang belum ya dengarkan ibu guru yang akan membacakannya.
Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Yesus berkata kepada, saya ulangi ayat yang kelima, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan itu, istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin atas firman Tuhan yang boleh kita baca, dan kita akan menceritakan firman Tuhan ini dengan satu tema cerita, yaitu tamu yang menolong. Tamu yang menolong. Nah, anak-anak, saya percaya anak-anak pernah ikut menghadiri pesta, apakah pesta perkawinan, pesta ulang tahun, pesta syukuran keluarga, dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini kita melihat dari bacaan kita bahwa pada suatu hari Yesus diundang bersama dengan murid-muridnya ke suatu pesta perkawinan di Kana. Ibu Yesus hadir di situ juga, ya. Dan Yesus hadir di pesta itu. Nah, tentu di acara itu banyak orang yang datang. Mereka makan makanan yang enak, minum minuman yang ada, yang disiapkan oleh keluarga. Nah, karena banyaknya tamu-tamu mereka yang datang, sehingga dikatakan di sini bahwa mereka kehabisan anggur. Wah, pelayan-pelayan yang ada bercerita, ya mungkin mereka cemas, ya dia bilang, wah anggur kita sudah mulai habis, apa yang harus kita lakukan? Nah, Ibu Yesus mendengarkan perkataan mereka. Ibu Yesus mendengar apa yang cerita mereka, apa yang dikatakan mereka, bahwa mereka kehabisan anggur. Nah, Ibu Yesus ini berkata kepada Yesus, pesta belum selesai, tetapi mereka kehabisan anggur. Wah, karena Ibu Yesus ini tahu bahwa Yesus dapat menolong, sehingga dia berkata kepada pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Ya, setelah itu apa yang dikatakan di sini dalam firman Tuhan, bahwa
di dekat sumur itu ada 6 tempayan yang besar, sudah kosong. Wah, Yesus melihat tempayan itu sudah kosong. Dan berkata kepada pelayan-pelayan yang ada, isilah air dengan tempayan itu, isilah tempayan itu dengan air sampai penuh. Ya, dikatakan di sini bahwa Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan yang kosong itu sampai penuh. Dan pelayan-pelayan dikatakan di sini bahwa pelayan-pelayan itu melakukannya. Pelayan itu tidak tahu bahwa orang yang berbicara kepadanya adalah Yesus. Dia adalah anak Allah. Iya, pelayan-pelayan itu tidak tahu bahwa yang berbicara kepadanya adalah Yesus. Dia adalah anak Allah. Tetapi mereka melakukan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Yesus kepadanya. Yaitu mereka mengisi 6 tempayan itu dengan air dan mereka mengisi sampai penuh. Kemudian Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, ambillah sedikit dan berikanlah kepada pemimpin pesta itu. Nah, ketika pelayan itu mencedok air, ketika pelayan itu mengambil air dari dalam tempayan itu, ternyata tempayan itu penuh dengan air. Ya, ternyata tempayan itu penuh dengan air. Ya, firman Tuhan katakan bahwa tempayan itu penuh dengan air. Sesuatu yang ajaib telah terjadi. Wah, Allah mengubah air menjadi anggur. Yesus telah mengubah air menjadi anggur. Nah, pada waktu pemimpin pesta mencicipi anggur yang telah dibawa oleh pelayan, pemimpin pesta itu merasakan apa yang telah diberikan oleh pelayan itu, yaitu anggur. Ya, anggur yang telah dibawa oleh pelayan. Pemimpin pesta itu merasakan bahwa enak sekali. Wah, enak sekali. Ia berkata kepada mereka bahwa biasanya orang menunggukan anggur yang enak terlebih dahulu, tetapi rupanya anggur yang paling enak baru dikeluarkan sekarang. Ia tidak tahu kalau Yesus telah mengubah air menjadi anggur. Ya, pemimpin pesta itu dia tidak tahu kalau Yesus telah mengubah air menjadi anggur. Ya, dikatakan di sini bahwa Yesus atau anak Allah sendiri sebagai tamu yang telah menolong mereka, yang telah menolong dengan mengadakan mujizat itu. Nah, luar biasa pertolongan Tuhan yang boleh dinyatakan Yesus kepada mereka di tengah-tengah pesta itu. Wah, seandainya Yesus tidak hadir pada saat itu, ya mungkin mereka sudah merasa malu dan ya mungkin mereka saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus menolong mereka dalam hal ini. Dan mereka tamu-tamu yang ada saat itu menikmati hidangan yang ada, menikmati semua yang telah disiapkan oleh
pelayan-pelayan itu dan tamu-tamu yang hadir itu ya merasa puas dan acara boleh berjalan dengan baik. Itu karena Yesus hadir di tengah-tengah pesta itu. Nah, pada saat ini ya kita sebagai anak-anak Tuhan ya tentu Tuhan selalu menolong dan memberkati kehidupan kita sehingga pada sore hari ini kita boleh ada sebagaimana ada, menikmati napas kehidupan, menikmati semua yang Tuhan telah nyatakan bagi kehidupan kita. Yesus dapat menolong dengan melakukan bermacam-macam cara karena Yesus adalah anak Allah. Yesus melakukan hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Ya, seperti yang telah dinyatakan di dalam pesta ini. Di saat mereka kekurangan anggur, Yesus dapat menolong mereka. Nah, Ia melakukan banyak tanda, ya, tanda-tanda di tengah-tengah kehidupan mereka dan murid-murid Yesus percaya kepadanya. Mereka semua menikmati apa yang ada pada saat ini. Semua itu karena penyertaan Tuhan. Pada hari Minggu yang lalu ya kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, yaitu Yesus menyembuhkan seorang anak pegawai istana. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Dan saat ini kita telah melihat tanda mujizat yang telah dibuat Yesus di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah pelayanannya, bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan pada saat itu di tengah-tengah pelayanan Yesus di dunia ini, ya mujizat yang pertama dia lakukan di Kana yaitu Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan yang kedua yaitu Yesus menyembuhkan seorang anak pegawai istana. Dan banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus pada saat dia masih berada di bumi di dalam melakukan pelayanannya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan ini? Senantiasa hidup setia, mengandalkan Tuhan karena Tuhanlah yang selalu menolong dan memberkati kita. Dia adalah tamu yang tak kelihatan tetapi dia selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang selalu mengasihi dia karena dia mengasihi kita. Nah, anak-anak, Ibu Guru akan memberikan satu lagi tugas kepada anak-anak. Dan pada hari Minggu yang lalu ya bersyukur beberapa anak-anak boleh mengirimkan tugas lewat video yang ada yang Ibu Guru telah berikan. Dan videonya itu ada sama saya dan puji Tuhan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah mengirimkan video. Dan satu lagi tugas yang Ibu Guru berikan yaitu ya tuliskan mujizat yang dilakukan, yang dibuat oleh Yesus selama masa pelayanannya di bumi. Ya, itu ditulis dan sebentar kasih tahu mamanya, papanya, kakaknya minta bantuan supaya bisa mengirimkan tugas ini kepada saya atau bisa juga di grup. Tapi lebih bagus kalau di WA-nya Ibu Guru ya, supaya saya bisa melihat, kami semua guru-guru sekolah minggu bisa melihat bahwa anak-anak sekolah minggu betul-betul hidup mengasihi Tuhan dan ya betul-betul ikut dalam ibadah persekutuan sekolah minggu.
Ya, dan walaupun ibu guru juga, kami dari guru-guru sekolah minggu tidak melihat, tetapi jauh lebih mengetahui adalah ada Tuhan Yesus yang selalu melihat anak-anak, memberikan pertolongan kepada anak-anak. Kiranya dengan firman Tuhan ini dapat membawa anak-anak semakin lebih dekat kepada Tuhan. Amin atas firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, waktu dan kesempatan ini kami boleh bersama-sama mendengarkan dari cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kami, Roh Kudus-Mu Tuhan akan menjelaskan di dalam kehidupan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan senantiasa hidup setia, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, itulah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini akan kita selalu perhatikan dalam kehidupan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu akan menolong kita. Dan saat ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita membawakan persembahan kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian, berilah yang baik. Selamanya. Bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri maka bila sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk datang membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini ya Tuhan, agar dapat digunakan dalam pelayanan-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kembalikan kesehatan, kekuatan kepada Ibu Guru yang telah menyampaikan firman-Mu buat kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Haleluya, amin. Ya. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya silakan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah untuk berdiri. Mari kita percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita. Badai topan dunia, Tuhan mula pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan pada sore hari ini atas segala waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, mendatangkan berkat sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Kami
sebagai anak-anak Tuhan senantiasa mendahulukan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan akan terus menolong, memberkati kehidupan kami, melindungi kami, memelihara kehidupan kami dalam menjalani setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati dalam masa pendidikan kami Tuhan, dalam menjalani sepanjang minggu ini, biarlah kami dapat menjalani sepanjang minggu ini dengan penuh pertolongan daripada Tuhan, kami dapat melakukan aktivitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Demikianlah ibadah persekutuan sekolah minggu kita pada sore hari ini. Dan diucapkan terima kasih bagi anak-anak sekolah minggu yang boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan anak-anak tetap ingat jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan yang ada. Ya tentunya tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, dan tentunya selalu berdoa kepada Tuhan supaya ya pandemi ini, virus ini boleh hilang dari muka bumi ini. Shalom.